Mas, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua ya, yang ada di Sabang sampai Merauke dan rekan-rekan yang mencintai keadilan di Republik ini yang ada di luar negeri. Ya, kita tidak bakal ya terima begitu saja. Enak kali ini rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian rekayasa Indonesia ini ya. Dikiranya ya korban rekayasa mereka sudah dibebaskan, walaupun bersyarat sudahlah, masyarakat itu pasti bungkam, pasti diam, pasti sudah puas lah itu pikirannya si Listio ini kan. Salah besar dia. Kami nomor satu pertama adalah keadilan di Indonesia, baru yang kedua Jessica ya. Yang pertama pecat, pidanakan, tangkap, pidanakan itu semua yang terlibat merekayasa barang bukti digital ya. Mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimarianto, ke-6 jaksa pengkhianat itu, mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugitar Palo, Haribowo, Wahyu Oktaviandi, dan Mailani Hugo. Oh, periksa juga keterlibatan dari Vincent Guptum, terutama itu ya, makhluk paling sadis itu ya, yang kabur-kabur seperti itu langsung ditelan bulat-bulat ya. Makhluk idiot saja pun yang IQ di bawah 78 pasti menolak itu video CCTV yang kabur itu adalah otentik. Kau periksa itu, walaupun gue sakit-sakitan sekarang Vincent Guptum geret ke sel tikus ya, kalau dia terlibat berkomplot dengan Tito Karnavian ya, memanipulasi barang bukti digital ini ya. Termasuk itu partai Tulis Utapaya dan Kisworo, harus kau tegakkan hukum itu Kapolri, supaya ada wibawamu ya. Jangan menjadi Kapolri omong kosong, Kapolri bullshit, coward, big mouth ya, loser ya. Itulah kualitas kepemimpinanmu ya. Masa aja seorang Tito Karnavian dan Krisnamurti aja kau takut sih ya. Tinggal kau periksa, mulai periksa Muhammad Noel Azhar itu, siapa yang nyuruh dia dengan Christopher Harimarianto. Kau dapatkanlah itu, pakai bukti 37 bukti ilmiah yang saya sudah lakukan, kirim 3 kali itu ke Dumas Presisi ya. Jangan pura-pura nggak tahu kalian semua di institusi sana ya. Janganlah anggaran 114 triliun ini membuat institusi kalian menjadi institusi kepolisian rekayasa Indonesia ya. Kepolisian, institusi yang paling jago merekayasa, institusi yang merekayasa demi naik pangkat, demi naik jabatan, demi jenderal sampah ya. Lebih baik jenderalnya itu menangkap maling ayam saja sama maling sendal daripada harus merekayasa. Itu lebih diterima ya. Jenderal karena prestasinya menangkap 1000 maling ayam, itu lebih diterima oleh orang lain, rakyat, daripada sok-sokan, sok hebat-hebatan ya. Ternyata rekayasa. Banyak sekali kasus di kepolisian rekayasa ini ya. Yang sekarang ongoing ini kasus kematian Vina Cirebon. Waduh, parah sekali kalian. Profesionalisme nol, scientific crime investigation nol. Parah tau. Menurut pantas ya, menurut survei di sebuah institusi itu, inilah kepolisian rekayasa Indonesia, inilah kepolisian yang paling bobrok ya, yang paling korup se-Asia Tenggara. Bayangkanlah ya, di bawah kepemimpinannya ini, kalau nggak salah survei 2003, di bawah kepemimpinan orang ini, kepolisian Indonesia menjadi kepolisian terkorup se-Asia Tenggara. Ini orang masih punya muka nggak ya? Kalau survei Indonesia bisa kalian bayar ya, berdasarkan kau bayar-bayar lah buzzer itu ya, menganggap positif kepolisian rekayasa Indonesia ini ya. Tapi kalau orang luar negeri nggak bisa kau sogok, nggak bisa kau suap. Itulah hasilnya ya, terkotor ya, terkorup se-Asia Tenggara ya. Nomor berapa itu di dunia? 18 dari 200 negara kalau nggak salah. Aduh, kotornya luar biasa ya. Kalau saya nambahin ya, bukan hanya paling korup, tapi paling barbar, paling brutal, paling biadab, paling jago rekayasa ya. Itulah saya tambahkan. Betapa tidak ya, sudah saya laporkan pun orang-orang kotor, jenderal-jenderal sampah di institusimu, diamnya kau Listio Sigit Prabowo. Di mana wibawamu? Harusnya kau berterima kasih kau sama saya kau. Kau bongkar habis itu rekayasa barang bukti digital pimpinan Tito Karnavian dan Krisnamurti, malah kau bungkam kau. Harusnya kau kasih sama saya penghargaan agar terinspirasi seluruh Indonesia untuk membongkar rekayasa institusimu yang sedang banyak lagi tuh
pasti sudah banyak kali itu. Kebetulan aja ditangkap bahasa itu. Ya. Harusnya kan kau kasih apresiasi penghargaan kepada semua warga NKRI yang berani mengungkap rekayasa itu di institusimu. Padahal tugasmu itu yang saya lakukan itu ya. Harusnya tugasmu itu sebagai Kapolri membersihkan institusimu. Saya bantu kau malah nggak tahu terima kasih kau. Kapolri apa kau? Pantas saja institusimu paling korup. Satu ASEAN, apa nggak malu kali? Bagaimana investor mau masuk? Ya, gaya polisi paling korup, paling barbar, brutal, biadab, ya takutlah investor masuk ke Indonesia ini. Barang bukti digital aja bisa semena-mena di otak-atik, dikaburkan, dianimasi, dihancurkan informasi warnanya, suka-suka kalian. Dan masih mengaku lagi scientific crime investigation. Investor mana yang mau masuk ke Indonesia ini dengan gaya kepemimpinanmu? Sudah tahu, paling korup, paling kotor, institusimu satu Asia Tenggara. Wih, luar biasa. Gak ada apa malu sama sekali. Beritanya coba saya lihat. Baik berita online ini ya. 7 polisi terkorup di Asia Tenggara, Indonesia peringkat pertama. Apa nggak malu kali Silistio, dia institusinya paling korup. Dibayangin. 7,56. Singapura 2,10. Ya. Jadi mendekati 0 dia yang terbaik. Polisi paling bersih gitu lah. Nah Indonesia itu 7,56. Polisi terkorup se-Asia Tenggara. Ya iyalah ya, bagaimana tidak korup? Jenderal tukang rekayasanya aja saya laporkan malah disembunyikan sama Silistio Sigit Prabowo ini, Kapolri sampai ini ya. Udah berapa bulan, sejak Maret saya laporkan. Udah 5 hampir 6 bulan saya laporkan. Jawabannya cuma tidak berkadar pengawasan. Luar biasa kok, jawaban sampah kayak gitu dalam sistem institusimu. Saya menyusuni itu dengan keringat, dengan pikiran, dengan keilmuan yang saya punya. Malah kau jawab semena-mena ya. Tidak berkadar pengawasan. Memang siapa yang jawab itu? Manusia bodoh gitu. Lihat juga ya, polisi terkorup se-Asia Tenggara. Inilah pimpinan Silistio Sigit Prabowo ini ya. Kapolri gak tahu malu ini ya, dibayar rakyat malah institusinya jago rekayasa, jago korup. Listio, masih ada nggak mukamu sebagai Kapolri satu ASEAN ini? Indeks Moody, Police Corruption Perception Index inilah nomor 1 Honduras. Indonesia nomor 18, bayangkan 18 terburuk sedunia dari berapa ini? 100. Ya. Nomor 1 Denmark yang terbersih, ya. Paling kotor lah Asia Tenggara, nomor 18 sedunia paling kotor, paling korup. Inilah prestasinya Silistio Sigit Prabowo ini, nggak tahu malu kau sebagai Kapolri. Harusnya kau berubah, kau berbenah. 2 bulan lagi kau entah jadi siapanya kau. Manusia biasa yang nggak bakal didengar ya. Inilah coba ini. Dia luncurkan lagi Dumas Presisinya ini tahun 2021. Ya. Coba lah bayangkan. Dia luncurkan 2021 setelah 3 kali saya kasih Dumas Presisi, 37 bukti ilmiah saya upload ke sana. Ya. Karena itu kebanggaanmu Yulistio. Malah begini nih, udah berapa bulan ini ya, sejak saya laporkan terakhir 10 Juni langsung begini. Aplikasi sedang dalam tahap pembaruan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk sementara pengaduan dialihkan melalui super app Polri. Terima kasih. Biar jangan saya kontenkan terus. Dumas Presisi sampahmu ini kan, sampai 10 kali saya upload. Nggak tahu malu kok anggaran rakyat ini. Dumas Presisi ini malah jadi sampah. Ya. Pajak kami kok jadikan sampah begini. Mentang-mentang uang anggaran kalian banyak 114 triliun kalian pakai semena-mena seperti ini. Ya. Pengaduan saya dianggap sampah, kalian yang sampah, tahu nggak? Sangat ilmiah saya buat, detil 37. Tapi begitu masuk ke sistem kau, sistem yang kau buat, kau bangga-banggakan itu jadi sampah itu. Luar biasa kau. Ya. Ya, dengan sudah saya maki-maki kayak gini, nggak ada tertrigger, terpicu orang ini ya. Aduh, gimana ya mukaku ya sebagai Kapolri? Ya, ada manusia biasa rakyat tanpa jabatan di sana dari tepian dan Toba memaki-maki saya, gitu. Apa gimana ya mukanya orang ini ditonton ribuan ya? Padahal sayang sekali di sensor ya, di Uya-Kuya itu ada 300 ribu yang menonton itu ya. Sudah saya sebut sebenarnya nama-nama orang ini satu persatu, mulai dari polisinya sampai jaksa yang mulai Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Walazar, Christopher Hari Marianto, ke-6 jaksa pengkhianat itu mulai dari Ardito itu semua saya sebut ya, supaya malu mereka itu. Tapi sayang sekali disensor karena alasan mungkin keamanan ya.
Tetapi kan di diskursus saya bilang itu langsung dan tidak disensor. Harusnya kan melu kau. Siapa? Si Listio Sigit Prabowo ya. Sudah institusi yang paling kotor, paling korup. Di Asia Tenggara, paling barbar, brutal, biadab. Kau lindungi lagi orang-orang barbar semacam Krishnamurti ini dan apa ini si Muhammad Anwar Azhar ini. Malah konekkan pangkat mereka. Itulah luar biasanya kau mengkhianati rakyat kau. Kedua manusia sampai masih aktif ya, polisi aktif ini. Malah kau naikkan pangkatnya. Kan kau mengkhianati rakyat itu. Kau kiranya uang yang kau pakai itu uang dari mana? Itu uang dari rakyat itu. Sampai masuk ke perutmu itu uang dari rakyat itu. Nggak bisa kau menghasilkan duit 1 limper pun ya 5 perak pun tanpa uang rakyat. Itu semua keringat kamu itu sebagai rakyat. Malah kau pakai, kau naikkan pangkat. Ini jadi bintang 2. Jadi pupinter sampah. Ini jadi sekretaris pusat laboratorium forensik Mabes Polri. Sampah juga. Kok semua sampah kau pakai di institusimu? Ya jadilah institusimu jadi institusi sampah. Institusi terkurung se-Asia Tenggara. Nggak kau benahi tuh. Itu dah. Harusnya kan kau benahi mumpung kau 2 bulan ini kau sempatkan untuk meringkus mereka semua. Kau kiranya dengan korban rekayasa itu dibebas bersyaratkan langsung puas rakyat. Tidak, enak kali kalian. Merekayasa, tetap jadi jenderal, tetap jadi polisi. Ya. Enak kali kalian. Korban rekayasa sudah 4 bulan di sel tikus. 8,5 tahun di penjara terus kalian. Enak kalian. Saya si Krishnamurti ini, si bodoh ini. Manusia paling sampah loh ini ya. Memasukkan ke sel tikus, gak ada kemanusiaannya manusia ini. Bagaimana orang ini dididik keluarganya ya? Bisa setiga ini, ya? Setiga ini makhluk apa ini? Si sampah si Krishnamurti ya. Sampai setiga itu, ya? Datang dia ke sel tikusnya itu, minta Jessica untuk mengaku dengan bukti-bukti di rekayasa, diantarkan lagi bukti rekayasa itu ke kejaksaan tinggi. Luar biasa ini. Benar-benar ini harus orang yang paling dihina ini ya, paling laknat di Indonesia ini. Jadi kalau kalian ketemu, kalian tanya dulu orang ini, kalian mereka ini, siapa ini ya, terutama si Krishnamurti ini ya. Barbar, brutal, biadab. Mentang-mentang Kapolri satu angkatannya sekarang dilindungi manusia laknat ini. Nah, sekali ini kepolisian terkotor. Kepolisian terkotor, paling jauh rekayasa. Brutal, barbar, biadab lagi rekayasanya. Nggak ada rasa kemanusiaan kalian, cuma duit saja kalian. Jabatan sampah, bawa jabatan dan duitmu ke kuburan dan ke nerangan nanti. Ya, bawa kalian itu. Ya. Nggak ada nilai-nilai si Listio Sigit Prabowo ini. Nggak ada nilai-nilai kemanusiaannya. Gitu, oh ya bagaimana kalau putriku direkayasa? Belum tentu nanti anak cucuku masuk ke pusat kekuasaan. Bagaimana kalau direkayasa putriku atau cucuku oleh orang-orang semacam ini, si Krishnamurti ini? Nggak ada pikiranmu sedikit pun, Listio. Ya? Nggak ada sedikit pun pikiranmu untuk punya rasa kemanusiaan. Bagaimana dengan terpidana-terpidana lain? Dengan kasus rekayasa juga. Luar biasa kau jadi manusia. Sudah aku maki-maki kau, nggak ada kau apa-apa, malu. Ya pantas saja Kapolrinya macam kau, ya pantas saja terkorup. Terkotor, terbobrok, terbuntal, berbiadab. Kau lindungi lagi manusia-manusia berber di institusi, malah kau naikkan jabatan lagi. Oke, kita dengarkan dulu videonya orang ini ya, si manusia omong kosong ini ya, atau pidato kayak paling hebat lagi. Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH, dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal-hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang capek, yang selama ini berusaha berbuat baik karena menjaga organisasi, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal yang seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius dan saya minta langkah-langkah konkretnya. Lagi-lagi saya berikan apresiasi pada seluruh kerja keras anggota. Tetap semangat, yakin bahwa kalau apa yang Anda lakukan di lapangan benar, sesuai SOP, namun demikian kesengajaan, apalagi oleh oknum yang kemudian dampaknya bisa menjatuhkan marwah organisasi, maka saya minta
tidak ada keraguan untuk mengambil langkah dan tindakan. Ya, itulah ya. Dia minta Kapoldanya, Kapolresnya tegas. Inilah si omong kosong ini ya. Si apa ini ya, Kapolri omong kosong ini ya. Dia minta jajarannya tegas. Ya, Kapolres tegas ke bawahannya. Kapolri tegas, Kapolda tegas ke bawahannya. Tapi dia sendiri, Kapolri nggak tegas di Mabes Polri. Manusia sampah ini si Krisnamurti sama Muhammad Al-Hasan malah nggak dia pecat pidanakan. Bagaimana lah orang ini bisa didengar oleh bawahannya? Ya kan? Bagaimana lah orang ini bisa didengar oleh bawahannya? Kan omong kosong ini Kapolri pengecut ini ya. Pantas aja ya. Ya jajaranmu di Kapolda ya nggak berani tegas lah, karena kau nggak tegas, nggak dilihat kau nggak tegas, takut kau. Takut kenapa kau sama Krisnamurti? Apakah kau kotor juga? Ya, kalau kau bersih ya sikat aja langsung. Itu walaupun teman satu angkatanmu. Ya. Kalau kau kotor ya rasakan lah ya. Siapa suruh kau kotor? Kan rakyat menginginkan Kapolri yang bersih, bukan Kapolri yang kotor. Ya, kalau kau bersih, sikat habis semua. Pasti kau dapat tepuk tangan rakyat. Daripada gini, ya, kau apa namanya? Kau bungkam, kau diamkan. Si Krisnamurti ini membusuklah institusimu, makin busuk, makin barbar, makin brutal. Ya bukan hanya terkorup se-ASEAN, pasti nanti naik lagi terkorup se-Asia maupun sedunia. Tinggal menunggu waktu aja. Inilah legasimu, Listio. Ya. Legasimu adalah mendowngrade, menurunkan citra polisi. Kenapa kau diamkan para prekayasa ini di tubuh institusi membusuklah? Kenapa? Junior-juniornya si Krisnamurti ini akan meniru dia, meniru Tito Karnavian. Juniornya si Muhammad Al-Hasan di laboratorium forensik sana akan meniru si Muhammad Al-Hasan, akan merekayasa kasus, diperintah atasan, diperintah calon jenderal atau jenderal akan mau gitu. Kenapa? Dilihat yang merekayasa aman-aman aja malah naik ke jabatan. Itulah institusi busuk dari dalam, bukan orang lain yang membusukkan kalian. Kalian sendiri, kau sendiri sebagai pucuk pimpinan yang membusukkan institusi ini. OTW terbusuk, terkorup se-Asia dan sedunia. Lihat saja, Listio. Itulah legasimu, legasi yang terburuk gitu sepanjang Indonesia ini ada. Kemudian saya ingatkan, menghadapi era keterbukaan, tentunya rekan-rekan harus peka bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Kapan kita harus introspeksi? Kita introspeksi, jangan nanti kritik. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. Kita terima. Dan saya ingatkan, saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama tentunya mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus. Tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward, dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf kalau ini tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Setuju? Tapi saya yakin rekan-rekan mampu semua untuk melaksanakan, karena ini semua untuk kebaikan, untuk organisasi yang kita cintai, untuk organisasi yang kita sudah bersusah payah berjuang di dalamnya, dan pilihannya satu, bagaimana kemudian membawa organisasi ini menjadi semakin lebih baik. Dengan organisasi yang baik, maka pemerintah akan kokoh, negara akan kuat. Implementasikan kepemimpinan lapangan, menjadi teladan, menjadi pelayan, dan pahami setiap perubahan yang ada, sehingga kemudian kita bisa memimpin dengan baik, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan yang memang sesuai dan diharapkan.
Nah, itulah video omong kosongnya si Kapolri ini lagi ya. Kalau tidak bisa membersihkan ekor, kepalanya saya potong. Ya, dia menginstruksikan ke jajarannya. Padahal di bawahnya dia langsung itu di Mabes Polri itu kotor itu. Tapi nggak kau bersihkan. Bagaimana lah jajaran di bawahmu itu mendengar kau? Ya itu kan pasti di otaknya mereka, pasti otaknya omong kosong kau. Buktinya itu si Krisnamurti, kau payungi ya, kau lindungi ya. Sebelum kau memerintahkan anggotamu untuk tegas, harusnya dimulai contoh dari kau. Itu kepemimpinan itu, Listio. Ya, itulah kepemimpinan itu. Ya, dimulailah dari kau tegas, bersih. Kau pangkas itu, kau potong, kau pecat, kau pidanakan mereka-mereka yang ada di Mabes Polri di bawah kepemimpinanmu. Gitu loh. Barulah kau memerintahkan anggotamu, dilihat, wah Kapolri tegas, bersih, maka saya harus berprestasi dengan cara tegas dan bersih juga. Tapi kalau dilihat kau pengecut banci omong kosong, ya bagaimana lah Kapolri yang lain, Kapolri melihat kau, ya hanya sekedar omong kosong itu, nggak usah didengar itu omong kosong itu. Sama Tito Karnavian pun takut kau. Aduh, parah sekali kau. Itulah kepemimpinan terburuk kau karena tidak dimulai dari kau. Ya, kepemimpinan terburuk karena tidak dimulai dari kau. Coba kau kasih contoh. Kau tangkap itu semua rekayasa video CCTV. Biar jangan terjadi lagi di institusimu. Ya, jenderal mau naik pangkat, Kapolri mau naik pangkat jadi Kapolri, merekayasa kasus. Gitu. Jadi kasihan sama, benar yang kau bilang, kasihan polisi-polisi yang masih pegang jiwa integritasnya untuk melayani Indonesia. Kasihan. Harusnya orang semacam itu yang naik pangkat kau buat. Gitu loh, sebagai contoh. Gitu loh, manusia-manusia yang berhidup dari gajinya, bukan malak-malak di jalan, bukan memalak tambang dan segala macam, toko, hotel segala macam, tapi yang benar-benar hidup dari gajinya demi rakyat gitu loh, melayani. Itu harusnya kau naikkan sebagai contoh. Ini malah rekayasa kau kasih contoh untuk naik jabatan. Ini si Krisnamurti ini masih bintang 2. Nah ini juga manusia sampah ini, si Muhammad Anwar Azhar malah jadi sekretaris pusat laboratorium forensik, laboratorium forensik rekayasa dong, yang dipimpin oleh perekayasa. Ya. Laboratorium komputer forensik saja Mabes Polri waktu dipimpin manusia sampah ini jadi studium animasi digital, dan kau diam aja. Bagaimana untuk berpidato itu bisa didengar anak buahmu? Paling di otaknya omong kosong, pengecut banci. Sama paling mereka otaknya sama dengan saya. Ya itu tak tipikal kepemimpinanmu, Listio. Kepemimpinan sampah karena tidak berani memberikan contoh tegas dan bersih. Gaji rakyat untukmu dengan segala macam bodyguard, pengawalan kemana-mana, itu uang rakyat semua. Kau kira itu nggak keringat rakyat itu? Kau pikirkan itu Listio dalam 2 bulan ini ya. Kau tangkap, kau pidanakan semua mereka. Kami tidak bakal bungkam. Ya. Walaupun Jessica bebas murni, tetap kami tuntut itu. Rekayasa itu harus dipecat, dipidanakan sebagai contoh di Republik ini, bahwa banyak jenderal pengkhianat di institusimu, dan kau sebagai Kapolri mendapatkan respect, hormat dari rakyat karena kau lebih mementingkan rakyat daripada pertemanan, persenioran, dan lain-lain. Gitu loh. Karena untuk kau mendapatkan respect dari rakyat, hormat dari rakyat, itu bukan turun dari langit, Listio, tetapi set an example. Berikan contoh, baru kau mendapatkan respect. Respect, you have to earn it. Kau harus kerja keras untuk mendapatkan respect dari rakyat. Bukan omong kosong, bukan pengecut seperti omonganmu ini. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya dari tepian Danau Toba yang indah. Horas, jumpa lagi Bali G Academy ya. Kita coba terus menekan ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ya, biar dia tidak enak makan dan tidur ya, karena jajarannya itu banyak sekali isinya para sampah, jenderal sampah masyarakat ya, yang dipelihara oleh rakyat, digaji, tetapi Kapolri ini tidak mau ya membersihkan jajarannya ya, membersihkan institusinya agar rakyat yang membayar pajak itu bisa terima ya. Tetapi inilah Kapolri ini masih bungkam saja, seolah-olah ini masalah akan selesai dengan bebas bersyaratnya Jessica ini. Tema kita kali ini adalah menguak lagi ya, supaya agak bisa tidur nyenyak dan makan enak ini si Krisnamurti. Kita kasih tema Krisnamurti
manusia atau jenderal paling barbar, biadab, brutal ya, barbar, brutal dan biadab yang ada di Indonesia ini ya. Bagaimana dia sengaja ya menyuruh cecunguknya itu dibawa, dia kan Direktur Reskrim Polda Metro Jaya 2016, disuruhlah cecunguknya itu, 2 cecunguknya dan anggota tim ahli forensik digital, yaitu si Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, untuk mengotak-atik barang bukti digital ya, dengan mengaburkan, dengan membuang frame ya, menghancurkan resolusi frame, menghancurkan laju frame ya. Setelah dia hancurkan, jadi ini ya, jadi gelap gulita semua ya. Jadi downscaling itu bisa menjadi pintu masuk maupun pintu keluar dari animasi ya. Bisa dianimasi dulu baru dikaburkan, bisa dikaburkan dulu baru dianimasi ya, atau ya bisa juga dua-duanya ya, dikaburkan, dianimasi, dikaburkan lagi, dianimasi, dikaburkan lagi, dianimasi ya, suka-suka mereka gitu. Barang bukti digital itu di tangan jenderal sampah ini ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya. Ini manusia paling brutal biadab lagi si Krisnamurti ini ya, sampah masyarakat, pengecut lagi, nggak berani keluar ya, menuntut saya aja untuk melaporkan ke institusinya nggak berani ya. Kalau saya tersangka kan saya bongkar tuh di media itu kebrutalanmu Krisnamurti, biar satu Indonesia tahu ya, orang tuamu pun tahu, seluruh keponakanmu tahu ya, seluruh keluargamu akan tahu ya, mulai dari orang tua, keponakan, kakak, adik, iparmu harus tahu betapa brutal dan barbar biadabnya kau sebagai manusia ya. Masa anak orang ditersangkakan dengan bukti-bukti rekayasamu ya, bukti-bukti yang suka-sukamu ya, kau buang ribuan frame ya, kau hancurkan resolusi, kau hancurkan laju frame, semua kau hancurkan, seolah-olah Indonesia ini milikmu ya, milik bapakmu, milik orang tuamu, milik nenek moyangmu. Siapa kau? Nggak kami kenal orang tua atau nenek moyangmu. Kok bisa kau merasa punya mental kau melakukan semena-mena kau di Indonesia ini, kau injak-injak hukum itu ya, kau manipulasi semua orang-orang di persidangan itu ya, baik jaksa maupun hakim. Kau ajaklah bekerja sama si Ardhito Muardi itu ya, untuk memanipulasi semua isi flash disk ya, di barang bukti digital itu. Pengecut kau ya, jenderal apaan kau, Kadipub Pinter, tapi nggak berani menersangkakan saya. Coba tersangkakan saya dulu itu loh, buktikan kau punya jenderal itu loh, punya mental, biar kita tanding dulu di pengadilan ya. Bawa ahlimu itu, si Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ya, berbiadab kau di depan televisi, seolah-olah kau makhluk paling sopan kau ya, perkataanmu, tetapi kau lah paling brutal biadab kau di Indonesia ini ya. Diam lagi kau pengecut ya, dilindungi Kapolri ini ya, Listio Sigit Prabowo, mentang-mentang satu angkatanmu di Akpol itu, jadi semena-mena kau di Indonesia ini. Keluar dulu kau buat statement ini, rekayasa video CCTV ini oleh cecungukmu Muhammad Noah Lazar dan Christopher. Asal-olah kau manusia jenderal barbar kau. Untuk apa jenderalmu itu ya, jenderal sampah itu bagi kami, itu nggak berguna itu bagi kami jenderalmu itu. Bawa aja jenderalmu itu ke kuburan ya, bawa jenderalmu itu ke kuburan ya. Naik pangkatlah kau ya, akibat rekayasa ya, dengan Tito Karnavian. Naik pangkatlah kalian. Aduh, kalau orang tuamu tahu ini, atau iparmu, atau kakakmu, atau adikmu ya, betapa brutal dan biadabnya kau sebagai manusia ya, mungkin udah diputus hubungan keluarga kalau mereka manusia waras ya. Betapa brutal biadab kau jadi manusia kau ya, barbar, tidak ada nuranimu, tidak ada rasa kemanusiaanmu. Kau masukkan anak orang ke penjara, ke sel tikus dengan bukti rekayasa. Betapa brutalnya kau sebagai manusia, biadab kau ya. Biar ditonton seluruh keluargamu ini video, dan kau tidak bisa apa-apa. Itulah kau mental cecunguk kau, mental ayam sayur kau, seperti Kapolri kau. Bersembunyilah kau di bawah ketiaknya itu. Pura-pura lah kau masuk TV kau ke Afrika, mengirimkan polisi ke Afrika. Ngapain kau urusi Afrika? Urusi dulu dirimu itu. Rusak brutal biadab ya. Tidak ada peri kemanusiaanmu. Kau urusi lagi Afrika itu, mengirimkan polisi ke Afrika. Ngapain kau urus Afrika itu ya? Urusi dulu dirimu itu. Betapa barbar kau, jenderal sampah kau. Oke ya, kita dengarkan dulu ya, video di mana dia P21 katanya jaksa itu ya, P21 ya, diantarkan sendiri ke kejaksaan oleh Krisnamurti ini ya. Ini betapa barbar brutal biadabnya orang ini ya, menginjak-injak hukum dengan bukti rekayasa, diantarkan langsung ke kejaksaan agar P21. Ini manusia paling laknat ini di Indonesia ini. Ya sudah, P21 saja sudah berdasarkan petunjuk-petunjuk dari jaksa peneliti kepada kami sudah penuhi
pemenuhannya sesuai dengan konstruksi yang nanti bisa dibawa ke dakwaan dan penuntutan, ya kan? Nah, jadi tugas kami berikutnya adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Dalam hal ini nanti dilakukan oleh Kejari Jakarta Pusat sesuai dengan tempat kejadian perkara. Jadi besok pagi rencana kami serahkan ke Kejari Jakarta Pusat tersangka dan barang bukti, lanjut penahanan, berpindah dari penahanan kami para penyidik ke penahanan para penuntut. Jadi nanti di penahanan oleh jaksa. Heran saya lihat Kapolri ini, kok bisa ya Kapolri ini diam, ya apa namanya bawahannya seperti itu malah dilindungi. Ini Kapolri macam apa sih ini? Saya juga bingung ya, pada Presiden Jokowi kok bisa mengangkat orang ini jadi Kapolri 3 tahun lebih, ya. Apa prestasinya ini? Sementara banyak angkatan yang dilompati oleh orang ini tidak dapat jatah Kapolri. Seolah-olah ini prestasi. Ya. Begini aja kita laporkan ke Dumas Presisi, langsung websitenya down, dibuat. Takut saya buat konten sampai 10 kali Dumas Presisi saya serahkan. Ya. Nggak ada mental lain. Untuk apa ini dipertahankan jadi Kapolri ini? Ya? Apa prestasinya ini? Kok bisa 3 tahun? Ya? 2 tahun angkatan di Akpolnya itu jadi terlewatkan karena orang ini. Padahal tidak ada apanya prestasinya ini. Prestasinya ya cuma pengecut itu. Ya. Pengecut. Ya. Krisnamurti datang ke Kejati untuk berkoordinasi perihal persiapan penyidik Polda untuk menyerahkan berkas dan barang bukti kasus Jessica. Krisna mengatakan tim penyidik akan menyerahkan semua berkas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Jadi alhamdulillah saja berkas dinyatakan lengkap. Petunjuk terakhir kami penuhi, komprehensif. Tadi koordinasi masalah penyerahan tahap 2 sudah bisa dilaksanakan besok. Rencana kami di Kejari Pusat. Ya, besok sebelum Jumatan kami upayakan. Lain-lainnya kita lihat di persidangan. Ya itulah ya, video berikut. Video kedua itu, datang sendiri ke Kejaksaan Tinggi menyerahkan berkas. Ya, tahap 2 ya, berkas rekayasa, bukti rekayasa ya, video CCTV rekayasa, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ya. Luar biasa ya, hukum diinjak-injak oleh manusia laknat ini ya, manusia biadab rekayasa ini ya. Aduh, nggak habis pikir saya. Gimana ini orang tua aja ini mendidik manusia bisa selaknat ini ya, menginjak-injak institusi hukum yang tempat dia cari makan. Ya, kedua jenderal sampah ini ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti ya, menginjak-injak hukum tempat dia cari makan. Ya, isi perutnya semua dari keringat rakyatnya itu. Tapi justru dihianati pekerjaannya itu. Ya, si manusia laknat ini ya. Ya. Kok nggak ada keluar tadinya si Krisnamurti ini yang katanya jenderal juga lah, ngomong ya, suruh abangnya itu untuk mengaku salah, ya, untuk siap dihukum. Bagaimana berbrutal ya, biar punya abang kayak gini, ya pengecut lagi gini. Ya, sampai kapan kau bisa makan enak kau? Ya, pikiranmu pasti sakit sekarang Krisnamurti sebelum kau selesaikan ini. Jadi kanker lah itu penyakit. Kenapa? Ya akan saya siarkan terus ini betapa berbrutalnya dan biadabnya tahu. Bukti rekayasa, waduh parah sekali ya. Kau serahkan bukti rekayasa kejaksaan, BAP rekayasa lah, video CCTV-nya rekayasa. Yang dilakukan oleh Muhammad Al-Azhar dan Christopher Harimaryanto. Aduh parah kali kau, manusia laknat kau Krisnamurti. Pengecut pula kau. Sampai kapan kau bersembunyi kau Krisnamurti? Aduh. Menurutnya pemutaran CCTV pembuatan kopi maut akan mengungkapkan kebenaran apakah pembuatan kopi sudah benar dan tidak ada yang memasukkan apapun dalam kopi tersebut sebelum kopi sampai di meja Jessica. Penyidik juga berharap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan pemutaran kamera pengintai ini akan sesuai dengan hasil penyidikan atau kronologi peristiwa. Pihaknya juga mengatakan tidak akan ikut campur dalam jalannya kasus di persidangan. Ada apa nih komentar sedikit Bang? PN ini Bang, untuk apa Bang? Sekarang semua sudah di ranah persidangan, jadi saya tidak berkomentar tentang materi persidangan, tidak, sama sekali tidak. Kami insya Allah menjalani penyidikan ini dalam kapasitas secara objektif, tidak ada tendensi apapun dalam rangka menegakkan hukum, dan insya Allah dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Tapi Bang, sejauh ini perjalanan sidang ini sudah sesuai belum Bang dengan bukti-bukti awal Bang? Tadi kan lihat itu dari awal pembuatan kopi Rangga ditunjukkan itu. Saya ingin memastikan itu ditunjukkan supaya nanti terlihat semua publik menilai. Ini kan persidangan terbuka.
ya. Sementara semua berjalan, semua melaksanakan perannya, jaksa penuntut melaksanakan perannya, hakim melaksanakan perannya, penasihat. Nah itulah videonya ya, bagaimana si manusia laknat biadab ini mengawal Christopher Harimantrianto ya, ahli penipu juga itu. Ya, rekayasanya ya dihancurkan, terutama itu video CCTV 17 sampai 18.13 itu, 18.39 itu dimanipulasi si Christopher itu ya. Sudah dirusak resolusinya, laju preminya juga diturunkan untuk menyembunyikan pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan dari atas meja ya. Digiringlah hakim ya, untuk sesuai dengan narasi rekayasanya si Marlon Apitupulu, bahwa pada saat dia datang itu sedotan sudah ada di atas meja ya. Si penipu itu juga, itu saksi penipu yang dipakai oleh Krisnamurti ini juga ya. Jadi banyak sekali saksi penipu, ahli penipu yang dipakai oleh si Krisnamurti dan Tito Karnavian ini untuk melancarkan rekayasanya ya. Kita sangat sedih lagi ya. Dan bahkan nih orang, si manusia berlaknat ini datang ya, Krisnamurti ini ke persidangan, mengawal si Christopher supaya lancar dia berbohong dan menipu di persidangan. Ya dukungan moral lah dia di belakang itu ya. Luar biasa memang manusia ini. Kok bisa hidup di Indonesia ini manusia laknat seperti ini ya? Apanya diajari moralitas, dia jadi bapaknya ini ya sama orang tuanya ya? Kok bisa selaknat ini orang ini ya? Aduh, manusia berbergailah kau Krisnamurti ya. Sekarang kau nikmatilah jenderalmu itu ya, jenderal sampahmu itu ya. Sekali untuk di kuburanmu nanti itu ya, di nisanmu itu jenderal polisi sampah itu ya. Jenderal polisi paling sampah lah kau ya. Karena sudah saya tangkap basah. Mana beranilah kau muncul kau ya. Kau lihat pun video ini nangis kau, anakmu pun nangis, istrimu nangis, orang tuamu nangis, abangmu nangis ya. Nggak nyangka manusia seberbergau demi jabatan kau rekayasa anak orang ya. 4 bulan di sel tikus, 8,5 tahun di penjara, dan kau masih bisa kau tampil di apa kau di online kau. Manusia barbar kayak kau, manusia pengecut kau. Ini juga Kapolri ini ya, mana sih rasa kemanusiaannya orang ini ya? Sudah barbar brutal biadab kayak gitu, dibiarkan lagi institusinya hancur berkeping-keping ya di mata masyarakat. Bisa orang ini nggak ngambil sikap ya, tanggung jawab sebagai Kapolri gitu loh ya. Ya nggak apa-apa kau dimusuhi oleh si Krisnamurti dan Tito Karnavian, tapi kau disayang rakyat gitu loh. Daripada seperti ini dimaki-maki rakyat, kau disayang sama Tito sama Krisnamurti, pengkhianat itu, pengkhianat rakyat ya. Ya kau juga pengkhianat rakyat lah Kapolri. Kau sembunyikan mereka, kau lindungi mereka, kau tutupi ya. Dibayar rakyat kau, tapi jadi pengkhianat rakyat kau ya. Di mana tanggung jawabmu sebagai Kapolri? 3 kali Dumas Presisi saya kau anggap sampah. Kau yang sampah, bukan saya yang sampah. Analisis saya dia ya. Belum tentu kau paham itu. Jadi jangan anggap sampah orang lain ya. Harusnya sebagai Kapolri kau tindak lanjuti itu. Harusnya kau teliti, kau investigasi. Sangat mentang-mentang seniormu Tito Karnavian terlibat, Krisnamurti terlibat, teman angkatanmu kau diam, kau bungkam, kau Kapolri apalah kau? Kapolri sampah kau. Dibayar rakyat kau, dulu aja kau di sana. Ini sudah saya bongkar semua ya. Bagaimana bawahanmu si Krisnamurti ya, teman akpolmu ini, sampai mengantar bukti rekayasa ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Bayangkan ya, istimewa sekali Jessica itu, sampai Direktur Reskrim turun tangan mengantarkan ke Kejaksaan Tinggi, mengantarkan langsung bukti rekayasa itu kan dari situ sudah aneh itu ya. Sudah sangat aneh itu, sampai dia mengantarkan sendiri, hadir lagi di persidangan, menghadiri kesaksian ahli penipu Christopher Harimantrianto itu 10 Agustus 2016. Itu kan sudah sangat apa itu ya, sangat aneh itu. Kok bisa nggak kau kiranya diam? Saya nggak bakal diam, saya maki-maki terus Anda itu Kapolri sampai Anda bertindak ya. Memangnya siapa kau ya? Sama-sama rakyat kita. Bentar lagi kau juga rakyat biasa, kau nobody kau ya. Nggak peduli aku siapa kau juga, sepanjang kau berguna bagi rakyat, bagi kita semua yang pembayar pajak, maka kami akan hormat dan sayang sama kau. Tapi kalau kau berkhianat ya, lebih membela si Krisnamurti sama Tito Karnavian, kami maki-maki kau ya. Itu hukum alam ya. Nggak penting bagi kami punya Kapolri, bawa itu ke kuburan Kapolrimu itu, nggak peduli kami ya. Yang penting kau kan sayang kau sama rakyat, mengayomi rakyat, melindungi rakyat. Wujudkanlah itu dengan menangkap Krisnamurti, memenjarakan Christopher Harimantrianto, Muhammad Nolasar, semua jaksa pengkhianat itu yang berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti itu, mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugikar Palo, Mailana Gubung, Haribowo, Wahyu Oktaviandi, jaksa pengkhianat yang bekerja sama juga memanipulasi si Presdis itu ya. Kau periksa juga itu hakimnya, si Vincent Gutum, Partai Turus KPA, Kisworo. Kok bisa seidiot itu mereka percaya dengan video yang sudah kabur ya? Kan harus kau periksa itu, bersihkan itu sistem penegakan hukum di Indonesia. Kau apa tugasnya
Jangan makan tidur aja kau sebagai Kapolri. Kayak mana lah wibawa seorang Kapolri didengar kok jajaranmu nonton video seperti ini. Nggak ada harga dirimu. Sudah ditangkap basah pun Krisnamurti nggak kau apa-apain. Dia semena-mena lah. Bawahanmu, lihat itu Afif Maulana di apa? Di mana itu, Sumatera Barat. Bayangkanlah, Kapoldanya saja blow on seperti itu. Mengaku 11 hari sudah override studio apa itu CCTV. Kan harusnya kalau itu benar dia apa itu, harusnya kau pecat itu. Sudah obstruction of justice itu, Kapolda sampah kayak gitu ya. Masa dibiarkan bukti 11 hari override? Gak ada investigasinya, bohong itu. Ya, rekayasa juga itu. Jajaranmu semua sudah penuh rekayasa. Belum lagi kasus Noven, pembunuhan Noven di Bekasi ya, kok nggak salah itu. Ya, video CCTV terang, tetapi di tangan polisi malah kabur. Ya, yang didapatkan oleh siapa? Wartawan Najwa Shihab justru terang, dapat diidentifikasi dengan jelas. Ya, tapi malah hancur di tangan polisi yang mau tamu. Itulah rekayasa itu sudah di mana-mana. Belum lagi kasus KM50, ya, kabel optik yang mati 24 jam sebelum. Luar biasa rekayasa di kepolisian, rekayasa ini di bawah pimpinanmu itu harusnya kau bersihkan itu, kau sikat gitu demi republik ini gitu. Ya, belum lagi kasus Peggy Setiawan kemarin, ya, ditersangkakan, bukti foto di dinding, foto album, foto SD, SMP, SMA, ijazah dibandingkan dengan database di Capil. Scientific crime apa itu? SCI, Scientific Crime Investigation, bullshit itu. Versi kepolisian rekayasa Indonesia semua sudah rekayasa. Belum lagi nih Tina Cirebon, ya. Ada apa, komunikasi HP lah segala macamnya, tower data lah, artefak digital di segala macam alat komunikasi, kan gampang itu dicari itu, ya. Terus CCTV juga nggak ada. Aduh, parah sekali lah kalian ini, pekerjaan kalian ini yang seharusnya mudah gampang, tapi karena motif rekayasa kalian, kebiasaan rekayasa, jadi susah semua. Banyak sekali kasus kriminal yang seharusnya gampang, justru kalian rekayasa. Kalian rekayasa semua. Di Jessica harusnya video tajam kalian kabulkan, kalian hancurkan informasi itu. Ini kan kepolisian apa kalian ini? Gak mana dulu Kapolri brutal berbiadab kayak gini institusimu, ya? Kasus KM50 tiba-tiba 24 jam fiber optik mati. Siapa yang matikan kalau benar? Kan harusnya kau selidiki gitu. Belum lagi kebakaran Kejaksaan Agung. Aduh, parah semua, aduh, parah pokoknya. Ya, setelah saya baca-baca, banyak sekali rekayasa ya. Bukan hanya Jessica aja. Ya, Jessica salah satu, one of many. Ya. Semua artefak digital dihancurkan untuk memenangkan rekayasa mereka. Padahal gampang sekali semua dilakukan itu. Ya. Gampang sekali. Kalian sudah punya alat yang canggih, selebrit buatan Israel. Kalian tinggal ekstraksi semua artefak digital itu. Gampang kalau mau dibiayai rakyat sudah semua itu alat-alat itu ya. Kalau kita sebagai swasta ya pakai alat-alat gratis ya kan, karena nggak dibiayai rakyat. Ini udah dibiayai rakyat dengan baik ya, anggaran 114 triliun, tapi karena motif rekayasa di institusimu jadi berbrutal biadab. Harusnya kan kau benahi sebagai contoh ya, sebagai contoh harusnya kau ringkus ini Tito Karnavian, Krisnamurti, kau tangkap supaya polda-polda yang lain takut ya. Kalau Tito Karnavian aja dan Krisnamurti bisa kau tangkap, maka polda-polda lain gampang kau bersihkan. Itu loh, set an example, good example, buat presiden yang baik. Ini kau biarkan kau sampai pensiun bungkam kau biarkan institusimu sendiri busuk dari dalam. Itulah apa ya, kau sampahnya kau jadi Polri ya. Kau diamkan kotor, brutal biadab ya, institusimu ini. Padahal bukan milikmu institusi ini, milik rakyat. Kalau milikmu ya kau yang biayain 114 triliun itu. Kau kan sebentar lagi Bobedi. Institusi ini tetap milik rakyat. Saya sebagai rakyat juga ingin supaya Polri itu bersih. Ya, bukan sogok-sogok rekayasa terus hadiah reformasi keluar kalian dari TNI. Tapi justru kotor kalian, paling kotor kalian, institusi paling kotor. Bagaimana tidak kotor? Kau biarkan Tito Karnavian, Krisnamurti lepas dari tanggung jawabnya merekayasa. Padahal sudah saya tangkap basah, sudah saya serahkan itu bukti-bukti ilmiah itu. Diam lagi kau Kapolri busuk. Kapolri paling hancur kau. Coba kau berubah. Saya langsung hormat sama kau. Kau tangkap mereka. Detik itu juga saya hormat. Saya tarik kata-kata saya. Tapi sepanjang itu gak kau lakukan. Kaulah Kapolri paling busuk sedunia. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas.